Saya pernah menyaksikan seseorang yang jatuh dari motor. Posisi motor ini bukan motornya. Lalu motornya dikembalikan ke tuannya. Nah, tuannya begitu melihat motor ini, dia ngomel. Ngomel dengan kata-kata yang kasar lah. Padahal si pembawa motor tadi yang kecelakaan itu di lutut dan bagian badannya itu sudah luka-luka karena jatuh tadi. Nah, pemandangan ini saya menilainya kurang bermoral ya, karena seolah-olah lebih tinggi harga motor bandingkan dengan harga kemanusiaan. Ya, paling tidak saya pikir pada saat itu, paling tidak ya obati dulu lah si atau bagaimanalah dulu nih si manusianya, baru kita lihat motornya itu bagaimana ke depannya. Jadi pola ini selalu terjadi seolah kita itu sudah dibutakan ya, oleh materi, oleh kepemilikan kita, baik itu motor, mobil, dan lain sebagainya. Itu penilaian saya. Belum tentu begitu penilaian kamu. Nah, karena saya menilai seperti itu, tentu mungkin penilaian saudara atau teman sekalian ini ada yang berbeda. Wah, karena itu miliknya lah, karena begitu ya. Jadi ada perbedaan. Nah, ketika nilai itu dilekatkan kepada subjek manusia, pasti titik temunya itu sulit kita dapatkan. Nah, di sini ada salah satu filsuf yang mencoba membahas tentang itu, yakni Georg Simmel. Nah, sudut pandang beliau inilah yang coba kita reduksi pada konten kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang rupiah. Ya, kalian sedang bekerja hari ini, semoga rezekinya melimpah ruah. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana sudut pandang Georg Simmel tentang uang. Di konten sebelumnya kita sudah bahas perspektif individu tentang uang itu seperti apa. Sekarang kita lihat bagaimana uang itu berada di tengah-tengah kehidupan sosial kita. Pada mulanya Georg Simmel melihat dari segi historis, di mana di masyarakat tradisional itu menggunakan barter. Ya, barter itu adalah ya barang ditukar dengan barang. Contohnya adalah rokok ya ditukar dengan beras misalnya. Mungkin ini masih terjadi ya, anak-anak kos di kota-kota besar sana ketika tidak ada rokok ya ditukar dengan beras, ya kelebihan beras gitu. Atau ada beras tapi tidak ada tempat masak, ya bagaimana caranya supaya ada yang mau dimakan, jadi beras ditukar dengan kue, ya karena kue bisa langsung dimakan. Ya mungkin itu masih terjadi di era modern tapi sangat jarang kita temui. Nah, itu di era tradisional. Ada pengalihan dari era tradisional ke era modern, ada alat tukar sebagai hasil proyeksi pikiran manusia yang kita sebut namanya sebagai uang. Nah, manusia ya kan adalah subjektivitas yang dimana dialah yang menilai segala sesuatu. Baik itu cinta, kasih, kebudayaan, harkat dan martabat, semuanya dinilai oleh manusia. Bagaimana etisnya, bagaimana moralnya, apakah ini pantas, apakah ini wajar, semua dinilai. Tetapi penilaian itu bersifat subjektif. Kalau dia bersifat subjektif atau subjektif tadi, artinya teman-teman sekalian, nilai suatu benda itu berbeda pada setiap orang, itu tergantung pada proses penilaian secara subjek tadi oleh manusia. Contohnya seperti ini. Kalau pulpen atau pena ya, saya berikan kepada seorang petani, pulpen tidak begitu bernilai karena tidak dimanfaatkan oleh dia. Ya, palingan kalau
mau yang bernilai bagi si petani, ya harus dikasih pupuk, ya, harus dikasih cangkul misalnya, baru bernilai. Tetapi kalau pulpen tadi saya berikan kepada seorang pelajar, pasti itu bernilai. Kenapa? Karena sesuai dengan eh, aktivitas keseharian dia untuk proses kegiatan belajar mengajarnya. Jadi nilai suatu benda itu tergantung pada penilaian secara subjektif. Nah, oleh Georg Simmel, uang ini baginya di era modern itu menjadikan sesuatu yang tadinya tidak setara, ya kan, nilainya tidak setara, menjadi setara. Jadi dengan uang, teman-teman sekalian, lukisan yang tadinya itu kita tidak bisa nilai dia itu, ini bagaimana nilainya, bagi saya begini, bagi kamu begitu, ya kan. Jadi dengan uang nilainya bisa ketemu itu. Dengan apa? Harga. Tetapi sebelum harga, yang membuat benda ini bernilai sekali itu ada pengorbanan. Nah, pengorbanan si pelukis dalam melukis lukisannya. Nah, harga juga itu difaktori oleh jarak, ya kan? Atau yang disebut dalam ilmu ekonomi sebagai kelangkaan. Atau apa ya? Dalam ilmunya Adam Smith yaitu permintaan. Ya tergantung demand dan supply-nya. Maka ini disebut jarak oleh Georg Simmel. Maka benda itu nilainya tergantung pada jarak. Jarak ini akan membangun pengorbanan kita untuk mendapati benda. Nah, jarak dan pengorbanan itu, inilah yang nanti mempengaruhi harga pada satu benda. Nah, kenapa harus ada pengorbanan? Ya, pengorbanan ini itu lahir dari oposisi diri kita yang disebut dengan keinginan. Keinginan kita akan satu benda itu akan menciptakan jarak. Ketika kita ingin saja beli rokok misalnya, kita ingin merokok dan kita membeli, itu pasti menciptakan jarak. Ya pasti saya ke kios dulu, ya kan. Rokok harganya misalnya Surya 25.000. Nah, belum bensinnya, belum bahan motor, belum tenaga saya. Jadi menciptakan jarak. Tenaga saya ke sana itu pengorbanan. Jadi nilai satu benda itu ada jarak, ada pengorbanan, dan ada harga yang harus dibayar di sana. Maka oleh Georg Simmel, uanglah sesuatu yang secara spesifik menerjemahkan nilai yang tadinya itu terbatas menjadi tidak terbatas. Yang tadinya nilai itu terbatas pada subjektivitas manusia menjadi tidak terbatas dengan uang. Yang tadinya uang ini oleh Georg Simmel hanyalah sebuah alat tukar dari ya zaman tradisional tadi ke era modern, sekarang uang menjadi manifestasi nilai. Nah, itu. Nah, lalu pertanyaan kita, bagaimana eksistensi benda melalui uang itu? Jadi jelas bahwa Simmel itu sudah membuat uang ini ada sesuatu yang abstrak, ya kan? Jadi abstraksi segala sesuatu itu ada pada uang. Singkatnya segala sesuatu itu pasti dengan uang. Singkat kata begini, uang itu adalah pelicin, ya kan, pelumas segala sesuatu. Misalnya kita ada masalah, ya hanya dengan uang selesai. Ini menurut Simmel secara sosial, ini fakta sosial. Hanya dengan uang begini, hanya dengan uang selesai. Nah, lalu bagaimana eksistensi benda? Ya, benda di sini adalah sesuatu yang memiliki massa, berat, ya kan? Ya, dia memiliki volume. Artinya apa? Yang menjadi benda juga termasuk diri kita. Gitu. Yang termasuk benda juga diri kita. Nah, ini benda, ya kan? Apa yang kita duduki sekarang adalah benda, apa yang kita pakai adalah benda, dan bahkan diri kita adalah benda. Kenapa? Karena benda itu sesuatu yang memiliki massa, ya, memiliki volume. Nah, lalu uang itu bagaimana? Ya kan? Eksistensi benda ini melalui uang itu bagaimana? Nah, sekarang uang itu adalah menjadi tujuan yang tadinya alat tukar menjadi tujuan manusia.
gitu. Menjadi sesuatu, jadi orang itu tidak lagi melihat apa yang kamu bawa, ya kan, atau siapa kamu. Melalui uang, orang akan melihat berapa uangmu. Ya. Nah, jadi di dalam kehidupan sosial oleh Georg Simmel, bahwa uang ini menjadi manifestasi segala hal, bahkan diri kita itu dinilai dengan uang. Benda itu akan berharga dan tidak, itu tergantung nilai tolak ukurnya, ya kan, nilai monitornya, nilai uangnya berapa. Contoh misalnya pelacur, pelacur kan ini manusia kan, dia pekerjaannya itu. Pelacur itu nilainya tinggi tergantung harga yang terukurnya. Misalnya dia 100.000 berarti nilainya rendah itu. Kalau 1 juta, oh berarti nilainya tinggi. Ya 10 juta nilai sangat tinggi. 50 juta berarti ini istimewa. Gitu. Itu yang dimaksud dengan uang sebagai entitas murni, ya kan? Atau pelumas segala sesuatu oleh Simmel. Jadi reduksi kita seperti di awal tadi, di awal video, sudut pandang tadi ketika Anda melihat kejadian yang sama seperti yang saya lihat itu, artinya apa? Artinya kondisi itu di mana manusia yang tadinya kecelakaan itu adalah manusia yang tidak punya harga sehingga dia tidak bernilai. Kenapa? Karena dia tidak memiliki cukup uang. Motor aja pinjam, makanya dia tidak bernilai. Karena dia tidak bernilai, maka dia tidak dihargai sebagai manusia. Dia adalah benda yang tidak ada apa-apanya. Jadi yang lebih penting adalah motornya, bukan manusianya. Nah, ini yang dimaksud dengan impersonal oleh Simmel. Nah, jadi teman-teman, maksud daripada apa yang saya sampaikan dari tadi itu, dan apa maksud Simmel di dalam buku The Philosophy of Money itu, adalah di mana uang ini hadir dalam aspek fungsinya, ya, secara keseluruhan di buku itu dijelaskan adalah uang sebagai fungsinya, uang sebagai rasionalitas, dan uang sebagai impersonal. Nah, apa uang sebagai fungsinya? Ya, di mana dia menukar tadi sebagai alat tukar, ya, pengalihan dari barter barang ke barang jadi uang dengan benda. Jadi uang itu dia punya peran ganda di situ. Peran gandanya adalah uang sebagai nilai dan uang sebagai benda itu sendiri yang ditukar dengan benda. Contohnya adalah ketika uang ditukar dengan uang. Ya, ketika kita ya kebesaran uangnya nominalnya sangat besar, ya kita tukar ya uang dengan uang. Nah, ini benda. Nah, uang juga menjadi manifestasi nilai pada benda apapun. Nah, itu menurut Simmel. Itu sebagai fungsinya. Maka di sini Simmel menyatakan bahwa masyarakat modern itu mustahil ada tanpa uang. Jadi intinya masyarakat modern ini adalah dia bukan didasari oleh kebudayaan, tradisi, tetapi didasari oleh kebutuhan yang paling paripurna, yaitu kebutuhan finansial. Dan kebutuhan finansial yang paling murni adalah uang. Nah, yang kedua, uang itu dalam aspek rasionalitas. Di mana pada aspek rasionalitas, uang ini yang tadinya itu sesuatu benda itu tidak terukur, sekarang dengan uang itu menjadi terukur, menjadi semuanya bisa diterima oleh setiap kalangan. Ya, kamu beli ini, kamu tidak kenal dengan orang, asalkan kamu beruang, ya beli, selesai. Jadi rasional, jadi rasional. Maksudnya gini, tadinya beras dengan rokok itu tidak sesuai nilainya. Atau saya punya satu buku ditukar dengan satu kerbau, akan tidak sesuai ini nilainya. Tapi dengan uang menjadi rasional, semua terukur. Itu. Terus yang ketiga adalah impersonal. Nah, kalau saya ke pasar, jadi saya dilihat bukan berdasarkan siapa saya. Saya beli sesuatu, ini siapa saya, bukan. Orang tidak lihat siapa saya. Yang terpenting adalah transaksi, dan di dalam transaksi itu saya dianggap orang yang bermoral, orang yang baik itu ketika saya beruang. Ya, maka yang dilihat adalah
saya beruang atau tidak ketika saya ke pasar itu. Bukan siapa saya. Karena tidak ada makan siang yang gratis. Gitu. Jadi impersonal ini itu juga yang menjadi kesimpulan daripada Geoximal, di mana tujuan hidup manusia di zaman modern adalah uang. Orang tidak akan lihat lagi kamu siapa, kamu anak siapa, ya, kamu keturunan siapa. Orang melihatnya kamu punya duit berapa. Bahkan menjadi baik dan buruk seseorang itu diukur dengan uang.